Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, dalam hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Kita undang hadirat Tuhan supaya memimpin setiap ibadah kita dari awal sampai akhirnya, dan juga Tuhan Yesus berkarya dalam ibadah ini walaupun masih online, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Kita nyanyikan Satu Hal Yang Kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi mengasihi-Mu, lebih dalam lagi mengenal Engkau. Ketika kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, kami pun pasti akan mengasihi-Mu dengan sekuat hati kami Tuhan, sekuat apapun yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah tubuh dan jiwa roh kami dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah ini, Kau yang memimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan kami dalam ibadah ini. Dan juga rapi semua
puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengusir kuasa nasir sejat yang mengganggu hati pikiran kami. Kami tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis keluarnya pergi dari tempat ini, dan dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita ganti pujian selanjutnya. Mari kita nyanyikan Kita Dipilih. Kita dipilih. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih, ya kita dipilih jadi umatnya. Oh kita dipilih, oh kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Ya, puji Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus, karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Haleluya. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Kita akan berbakti dengan senang. Berbakti dengan senang. Berbakti dengan senang, bersalahlah banyak. Hati merasa damai, susah pun hilanglah. Berkat Allah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan senang, berbakti dengan senang, bersalahlah banyak. Hati merasa damai, susah pun hilanglah. Berkat Allah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan senang, berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, serta penyakit pun dilalukan. Berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, serta penyakit pun dilalukan. Ya, Israel dipilih oleh Tuhan, dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir menuju kepada padang gurun untuk berbakti. Ya, untuk berbakti itu tujuan utama orang Israel, dan itu soal yang penting, yang utama di dunia ini, berbakti kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu disitulah segala kebutuhan dan
apa yang kita perlukan semua tercakup dalam ibadah kita. Asal kita berbakti dengan senang, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati apapun yang kita doakan. Ya, Tuhan pasti akan selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan nyanyikan lagu terakhir ya, untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Ya, firman itu tidak pernah gagal, pasti digenapi, dan tidak ada yang sukar bagi firman Tuhan. Tiada yang terlalu sukar, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib, mengerjakan dengan ajaib. Sebab Engkau Bapa yang penuh kuasa, melimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anak-Mu yang setia lakukan perintah-Mu. Tiada yang terlalu sukar, tiada yang terlalu sukar, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab engkau Bapa yang penuh kuasa, melimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anak-Mu yang setia lakukan perintah-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janji-Mu teruji. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janji-Mu teruji. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman adalah janji yang setia kepada setiap anak-anak-Mu yang mau setia dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi jawaban atas kehidupan kami, sanggup menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kami, terutama memberikan hikmat kepada kami, hikmat marifat yang daripada-Mu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Kau bukakan, Kau singkapkan segala rahasianya.
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kuasa-kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami mau tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita selalu ambil dari Amsal. Kita sudah masuk dalam Amsal yang ke-6. Ya, Amsal yang ke-6. 2 minggu belakang kita sudah mendengar dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya, kita ulangi lagi. Beberapa minggu belakang kita mendengarkan dalam ayat-ayat ini suatu penjelasan yang sangat sederhana, ya, bagaimana kita dituntut supaya jangan malas, terutama dalam menghidupi, ya, dalam kita hidup di dunia ini tidak boleh anak Tuhan malas. Dalam Alkitab dikatakan orang yang malas, orang yang tidak bekerja, jangan kasih makan. Berarti Tuhan ingin supaya setiap orang ada pekerjaannya. Bahkan dalam Alkitab ada orang yang menganggur, dikatakan ayo bekerja. Ya, Tuhan memberikan lapangan pekerjaan supaya kita tidak diam dan kita juga tidak boleh bermalas-malasan. Ya, kita buka Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terus, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Terus, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Terus, ya, cukup dulu sampai situ. Kalau dalam hal-hal yang jasmani kita sudah mengertilah, kita tidak boleh malas. Malas itu sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Tuhan tidak suka orang-orang yang malas. Tuhan memilih dari orang-orang yang mungkin sederhana, tetapi mereka dipakai Tuhan pada saat, dipanggil Tuhan pada saat bekerja. Contohnya Musa ketika dia sedang menggembalakan kambing domba. Petrus, Elisa juga dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan ketika dia sedang bekerja membajak. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes semua dipilih, dipakai oleh Tuhan. Tidak ada orang-orang yang malas yang dipakai, dipilih oleh Tuhan. Semua orang-orang yang dalam keseharian juga orang-orang yang giat bekerja. Ya. Nah, kita akan melihat dalam ayat yang ke-6 ini si semut. Nah, si semut yang kecil, guna apakah kamu? Memang ini suatu bangsa yang kecil. Dikatakan dalam Amsal 30, bangsa kecil. Semut bangsa yang kecil, tetapi dia bijak sana. Ya, semut ini walaupun kecil, dia bijak sana. Dilihat oleh Raja Salomo bagaimana kelakuan semut. Ya, dia tidak pernah mengenal lelah. Dia bekerja dengan segiat-giatnya untuk mengumpulkan makanan. Nah, bijaksananya semut ini dalam hal mengumpulkan makanan atau disebut roti. Ya, kalau saudara-saudara pernah lihat semut, ya,
Hampir kita tidak pernah lihat semut itu berbaring ya, tergeletak gitu ya. Itu semut yang mati, saudara. Ya, semut yang mati. Kalau kita lihat semut itu, dia berjalan kian kemari, mencari apa yang dapat dikumpulkan makanan dan tidak dihabisi. Jadi kumpulkan, dia mengumpulkan roti makanan itu. Nah, bijaksananya semut ini tidak mengenal lelah, dan dia tidak kenal lelah dalam mengumpulkan bekal makanan. Ketika ada makanan dikumpulkan, dipanggil teman-temannya untuk dibawa itu makanan. Bahkan disebut juga semut salah satu makhluk terkuat di muka bumi. Bayangkan 50 kali beban tubuhnya dia bisa angkat. Nah, kalau manusia setengah dari beban tubuhnya juga tidak bisa diangkat. Bahkan kadang-kali bawa tubuhnya juga dia tidak kuat. Ya. Berat beban tubuhnya tidak kuat, bagi berat beban hidupnya. Waduh, sekarang ya, hidup makin berat, semakin beban berat. Ya, semut bisa mengangkat beban 50 kali dari berat tubuhnya. Wah, begitu hebat, begitu kuat. Bahkan bisa dikatakan semut ini penguasa bumi. Ya, penguasa atau raja hutan memang singa. Tapi kalau ada singa di jalan, dia tidak bisa bergerak begitu jauh, sudah ditembak. Ya, karena begitu berbahaya. Tapi semut ini penguasa. Di rumah pun, di rumah saya pun, di tempat ini pun, itu semut saya tidak bisa menghitungnya. Penguasanya, penguasa. Kadang-kadang kita jengkel juga pada semut. Baru ditinggal sebentar, semut sudah mau menguasai. Kadang apa yang sudah disemutin kita buang, ya. Nah, itu selalu semut, ya. Dia tidak kenal lelah dalam mengumpulkan bekal makanan. Di sini disebut roti. Roti. Dia menyediakan rotinya di musim panas. Ya. Kalau dalam hal jasmani, si pemalas tidak mendapat buruannya. Jadi kalau pemalas itu banyak keinginan, tetapi tidak bisa dia peroleh karena cuman angan-angan saja dalam pikiran. Tetapi kalau kita mau bekerja dengan sebaik-baiknya, Tuhan pun akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan dan hasil-hasil yang lain. Nah, kita sudah mengenal yang jasmani. Kalau kita kerja keras, kerja cerdas, Tuhan pun bisa membuka. Banyak-banyak orang yang kerja keras itu pasti hampir, ya, kebanyakan orang yang bekerja itu berhasil dalam pekerjaannya. Itu secara jasmani, saudara. Nah, tapi kita akan lihat yang rohani, ya. Roti ini melambangkan dari firman Tuhan. Ya, roti hidup, kita mengenal ada istilah roti hidup. Roti hidup yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Tuhan adalah roti hidup. Bagaimana Tuhan juga memberikan mana kepada orang Israel. Ini roti yang turun dari sorga. Nah, inilah yang menjadi makanan secara rohani. Roti dari sorga itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi dalam Lukas 10 ayat 21, nah, kita mengenal istilah orang kecil, ya. Lukas 10 ayat 21. Nah, semut ini bangsa kecil, tetapi dia bijaksana. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu."
ya. Nah, di sini berbicara tentang orang kecil, bukan anak kecil ya. Jadi lain anak kecil dengan orang kecil. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan bersyukur kepada Bapa. Dia punya langit dan bumi. Apa rasa syukur Tuhan Yesus kepada Tuhan? Ya, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah, di sini letak kebijaksanaan orang kecil. Ya. Jadi Tuhan dalam firman-Nya, Dia lebih menghargai orang kecil, ya, lebih menghargai orang kecil. Bahkan dikatakan kita harus semakin kecil, Dia harus semakin bertambah. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 dikatakan, biarlah Dia semakin besar, aku harus semakin kecil. Ya, Tuhan melihat orang-orang kecil seperti semut ini. Dia kecil, bangsa kecil, tapi Dia menyediakan rotinya di musim panas. Begitu juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Jadi orang yang dipilih Tuhan seperti Yohanes, ya, Nabi Yohanes mengatakan, biarlah Dia semakin besar. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Wah, inilah rahasia kerajaan surga. Ya, kita lebih mengenal Tuhan, lebih merasa menjadi orang kecil. Ya, semakin kita mengecil, karena ketika kita semakin mengecil, kita semakin membutuhkan firman Tuhan. Nah, karena ketika kita semakin kecil, kita pun bisa menghargai firman Tuhan. Ya, contohnya orang kaya, saudara. Ya, orang kaya dan Lazarus. Kita lihat orang kaya ini begitu banyak, begitu limpah kehidupannya. Ya, tetapi dia tidak menghargai makanan. Ya, bahkan roti itu sering dibuang kepada anjing untuk mencilat remah-remah. Ya, tapi kita lihat Lazarus yang kecil ini, dia melihat apa yang jatuh, apa yang sudah tidak dihargai oleh orang kaya itu. Dia menghargai remah-remah. Ya, ini menunjuk pada firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, begitu limpahnya kebenaran firman yang kita sudah dengar. Nah, karena begitu limpahnya kebenaran firman yang kita sudah peroleh, kadang banyak orang makin menyia-nyiakan kebenaran firman. Wah, sayang sekali saudara-saudara. Kita diberi kesehatan supaya kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita diberi handphone supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita diberi apapun oleh Tuhan, sebenarnya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, kalau orang semakin besar, dia tidak akan pernah, ya, semakin tidak menghargai firman Tuhan. Nah, jadi perhatikanlah cara kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, biarpun kecil, tetapi orang, ya, semut ini sangat bijaksana. Nah, semakin orang merasa diri kecil, dia semakin membutuhkan firman Tuhan. Nah, dan firman Tuhan akan dicari firman Tuhan itu akan dicari oleh orang-orang yang kecil, merasa diri kecil, orang yang sudah merasa diri besar. Kadang-kadang sulit untuk menerima firman Tuhan. Ya,
sudah sombong. Ya, tapi kalau kita semakin mendengar firman Tuhan, semakin merasa kita tidak berarti. Ini kunci daripada kerajaan surga. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi, karena engkau sembunyikan kepada orang pandai dan bijaksana, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita merasa diri kita kecil. Bisa dikembalikan di dalam Amsal 6 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Jadi semut ini kalau kita lihat tidak ada yang memimpin dia mencari makanan. Ya, itu sudah nalurinya sebagai semut. Ya, jadi naluri rohani anak-anak Tuhan itu sudah seperti rusa. Ya, harus seperti rusa, dia merindukan air. Dia ingin menyegarkan dirinya dengan air. Itu firman Tuhan. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan sudah lupa nalurinya, ya. Naluri anak-anak Tuhan itu mencari firman Tuhan. Mencari firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Ya. Dia tidak perlu diatur. Ya, tidak perlu diatur, tidak perlu dipaksa, dia pasti akan mencari. Ya, orang yang butuh itu tidak perlu dipaksa. Ya. Ya. Kalau orang tidak butuh, nah ini kadang-kadang kita dipaksa. Jangan sampailah anak-anak muda mau datang ibadah pun harus dimotori atau digerakkan oleh orang lain. Ya, kita harus punya kesadaran kita butuh firman Tuhan, tidak perlu dipaksa. Ya, mereka yang disebut bijaksana adalah orang yang mencari firman Tuhan sebagai kebutuhan rohaninya. Ya, kita ingat bagaimana orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan, orang-orang yang mencari firman Tuhan, mereka berhasil dalam kerohaniannya. Nah, ukuran kebijaksanaan dari Tuhan itu sangat sederhana ternyata. Ya, sangat sederhana. Bukan harus bisa ini, bisa itu, hebat ini, hebat itu. Ya, jadi ukuran kebijaksanaan Tuhan itu sangat sederhana. Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Lukas 10 ayat 38. Ketika Lukas 10 ayat 38, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, nah begitu giatnya Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau berjalan, ketika dia masih di dunia, dia berjalan kepada orang-orang yang haus akan dia. Ya, tidak berjalan kepada orang-orang yang berbantah-bantah. Ya, orang-orang yang tidak setia, tidak sungguh-sungguh. Kita lihat Lazarus, Zakeus. Nah, Tuhan datang ke Yeriko hanya untuk menemui Zakeus, orang yang haus akan kehadirannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, nah, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, jadi dalam kisah ini Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, dia punya seorang saudara perempuan bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus sedang Marta sibuk sekali melayani
ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Terus, tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Terus, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita lihat di sini kisah seorang Marta dan Maria. Walaupun mereka bersaudara, tetapi sikapnya berbeda. Ya, banyak kita temui dimanapun, ya, biarpun dia adik kakak, tetapi sikapnya berbeda kepada Tuhan, ya, padahal dari satu rahim, ya. Istri saya juga punya punya abang dan kakak, sama-sama berbeda, ya, sama-sama berbeda. Saya juga punya kakak. Nah, tapi kita lihat yang satu seperti ini, yang satu lain lagi, ya, seperti itu. Ya, Maria dan Marta satu rumah. Itu juga mengingatkan kita, rumah itu termasuk dalam satu pelayanan, ya. Ada orang melayani di satu sini, satu sana, tetapi dia punya sikap yang berbeda, punya respon yang berbeda. Ya. Kita lihat Marta ini terlalu sibuk dengan hal-hal yang dianggap baginya besar. Itu melayani Tuhan, saudara. Ya, melayani Tuhan. Hati-hati kita para pelayan Tuhan. Karena kita disebut, kadang-kadang kita, wah, saya sudah melayani lah. Saya sudah ini, sudah itu, saya sudah ini, sudah itu. Bagus itu. Bagus, sangat. Itu sangat dipuji. Ya, pelayanan Marta sebenarnya baik sekali. Banyak kita mungkin, wah, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bersaksi dan lain sebagainya, memenangkan banyak jiwa, berkhotbah, bahkan melayani, wah, sebagai sangkor, sebagai pemimpin pujian, sebagai musik dan lain sebagainya, itu dikatakan melayani. Ya, tapi kita lihat apakah pelayanan Marta itu dipuji oleh Tuhan, ya. Sebenarnya Tuhan tidak akan mencela Marta, tidak akan mencela Marta kalau ada waktu yang dia berikan untuk Tuhan, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh pelayan Marta, silakan, dia sibuk mengurusi ini untuk Tuhan. Tapi ketika Tuhan berbicara, apakah didengar oleh Marta? Jawabannya bisa didengar, bisa tidak. Ya, kalau orang terlalu sibuk, saudara, sibuk masak, kalau ada orang datang ke rumahnya untuk bertamu, dia tidak akan pernah mendengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh tamu itu. Dan begitu juga Marta. Sebenarnya ada waktu untuk melayani, ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Marta ini terlalu sibuk, saudara. Terlalu sibuk untuk melayani Tuhan tanpa mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi jangan kira, saudara, kalau kita melayani Tuhan, tapi kita pada saat mendengarkan firman Tuhan sudah malas, saudara. Orang itu akan terhilang. Orang itu akan terhilang. Ya, saya pun dikoreksi oleh firman Tuhan.
Sayang sekali saudara, mendengar untuk melayani orang bisa, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan orang tidak mau. Sudah berat. Ya, kesaksian dari guru saya banyak sekali melihat pelayanan, bagaimana orang itu melayani begitu hebat di mimbar, tapi ketika pada saat mendengarkan firman Tuhan, dia pergi kemana? Contoh-contoh sederhana. Mungkin kita bisa berkata, ada lagi capek tadi habis melayani. Nah, perhatikanlah, jangan orang nanti lalai dalam hal yang semacam ini. Ya, ukuran kebiasaan dari Tuhan itu sangat sederhana sekali. Ya, kita lihat apa ukuran bijaksana dari orang-orang yang mengenal Tuhan menurut ukuran firman Tuhan, jangan ukur dari luar firman Tuhan ya. Jadi di ayat yang ke-39 ya, perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini bijaksananya orang yang mengenal Tuhan. Jadi bukan dilihat dari banyaknya pelayanan kita. Ya, itu memang baik. Tuhan hargai semacam itu. Tapi kita lihat orang yang bijaksana. Itulah orang yang mengumpulkan bekal roti, yaitu firman Tuhan. Nah, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya nih. Di Lukas 10 ini satu pasal dengan tadi. Di Lukas 10 ayat yang ke-21, aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, karena Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Di ayat terakhir dari pasal ini dikatakan inilah orang kecil yang disebutkan oleh Tuhan, yaitu Maria. Ya, Maria duduk dekat Tuhan dan mendengar perkataannya. Perkataan apa yang didengar oleh Maria? Ya, perkataan itu maksudnya adalah pengajaran firman Tuhan. Ya.